Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Arifah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Hari ini kegiatan PRP saya yang ketiga, yang dimana di sini masih dinarasumber oleh Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Ahmad Tausikin SPDI. Kemudian di sini saya akan mengobservasi bagaimana kegiatan LDK OSIS yang ada di MTS Nurul Quran Bendung Rejo, Jogoroto, Jombang. Terkait LDK OSIS, selaku wakil kesiswaan, monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan berkaitan dengan kegiatan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa yang setiap tahun 1 tahun sekali diadakan di madrasah kami. Adapun untuk pengertian dari LDKS sendiri itu pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan ini biasanya yang diberikan oleh pengurus OSIS atau pengurus OSIS yang baru, baik di tingkat sekolah menengah ataupun menengah ke atas. Dari kegiatan LDKS sendiri, karena dari madrasah kami sangat penting untuk kita adakan dan salah satu dari program kesiswaan, maka saya memilih siswa-siswa yang layak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terus bagaimana cara Bapak selaku wakil kesiswaan dalam menentukan atau memilih siswa yang dapat dijadikan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS tersebut? Langkah yang pertama untuk pemilihan calon ketua OSIS ataupun pengurus OSIS, yang pertama dari kami selaku kesiswaan berbicara kepada Bapak Ibu guru yang selalu setiap hari ketemu di saat pembelajaran. Dari situ saya menangkap beberapa kriteria yang bisa dijadikan calon ketua OSIS. Salah satunya anaknya itu disiplin, punya kemampuan dalam memimpin, bisa bergaul akrab dengan siapapun, tidak egois, dan yang terakhir itu tentunya anak itu cerdas. Dari situ saya membuat kriteria dengan kesepakatan para Bapak Ibu guru dan kepala madrasah. Kemudian Bapak Ibu guru
memilih setiap kelas. Wali kelas mengajukan siapa-siapa nama yang akan dicalonkan, tapi tidak semua wali kelas saya menunjuk. Di antaranya yang saya tugaskan itu kelas 7 dan kelas 8, karena kelas 9 otomatis sudah tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Setelah itu baru anak itu calon atau peserta pengurus saya panggil untuk diberikan sekedar wawasan atau informasi. Itu dalam menentukan atau memilih siswa yang dapat dijadikan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ya. Kemudian, dalam langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam kepengurusan OSIS? Langkah-langkahnya itu apa saja? Langkah-langkah kepengurusan OSIS itu ya meliputi membuat struktur kepengurusan dari mulai sekretaris, kalau ketua sudah dibentuk, wakil sudah otomatis, baru yang lainnya sekretaris, bendahara, kemudian waka-waka atau seksi-seksi yang akan mengondisikan atau akan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada seksi pendidikan, ada olahraga, ada keamanan, ada kepramukaan, banyak. Seperti itu. Itu termasuk langkah-langkah yang dalam kepengurusan OSIS ya. Terus bagaimana dalam membina dan membimbing anggota OSIS agar dalam kepengurusan itu bisa berjalan dengan maksimal? Gimana? Bagaimana cara Bapak selaku waka kesiswaan dalam membina dan membimbing anggota OSIS agar dalam kepengurusan OSIS bisa berjalan dengan maksimal? Untuk saya selaku pembina atau waka kesiswaan, setiap 1 bulan sekali itu ada rapat evaluasi kinerja dari masing-masing kepengurusan atau masing-masing anggota. Kemudian yang kedua, menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di madrasah, keluarga madrasah ya, peserta didik ketika punya masalah. Yang berikutnya, kami selalu mengadakan pendekatan dengan kepengurusan OSIS, karena OSIS juga punya ruang sendiri. Jadi ketika pengen berkumpul, pengen musyawarah, pengen rapat, itu langsung ke kantor atau ke ruang OSIS. Ya, alhamdulillah selama ini anak-anak masih percaya. Selama saya pimpin, selama saya pegang menjadi wakil persatuan. Dan cara agar kepengurusan OSIS berjalan maksimal tadi kan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga peserta didik. Itu bagaimana caranya? Ya, misalnya ketika ada anak yang kurang disiplin, pada beberapa pertemuan yang lalu saya pernah ngomong sama jenengan, setiap hari anak OSIS saya tugaskan untuk menjaga gerbang, membantu mengabsen atau memantau
anak yang berangkat sekolah yang kurang disiplin. Nah, dari situ terkadang dari pengurus OSIS menanyakan, Pak, si A ini kurang disiplin, Pak. Oh iya, kelas berapa, namanya siapa, permasalahannya apa. Setelah itu baru saya panggil anak yang kurang disiplin. Alhamdulillah dengan cara seperti itu saya sedikit banyak itu merasa enteng. Artinya ada yang membantu dari program-program saya selaku kesiswaan. Yang membantu tadi ya, OSIS tadi. Iya. Kemudian dalam pelatihan dasar itu kan pengertian dari OSIS pelatihan dasar dengan skala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Tadi Bapak menyebutkan langkah-langkahnya. Harus menjadi disiplin, punya kemampuan dalam memimpin, bisa bergaul dengan siapapun, tidak egois. Kemudian dalam salah satu kepengurusan OSIS tersebut ada anak yang egois dengan temannya, itu bagaimana cara kepengurusan? Ya sebelumnya saya kasih pengarahan. Jadi antara pengurus kadang terjadi beda pendapat ketika menyampaikan masalah. Saya sebagai motivator atau bisa dibilang penengah dari berbagai pendapat anak-anak pengurus itu ya, kita ambil yang lebih banyak manfaatnya, lebih mengedepankan kebaikan. Itu yang saya ambil. Tapi tetap saya selalu memberikan arahan bahwa dalam keorganisasian kepengurusan OSIS kita harus berjalan bersama-sama. Kalau ada satu di antara teman kita yang pincang katakan atau tidak searah, tidak sejalan dengan kita akan lebih berat, akan lebih sulit untuk memajukan atau menjalankan program yang sudah kita buat. Seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain. Untuk OSIS kiranya dari kami itu belum puas dalam arti untuk membuat program-program yang lebih baik. Insya Allah ke depan penambahan program untuk kepengurusan OSIS kalau mungkin nanti sudah normal, sudah tidak ada pandemi corona. Jadi selama ini hanya bisa lewat grup, karena dari kami sudah punya grup selama ada pandemi itu, jadi grup OSIS, pengurus OSIS. Saya buatkan grup ketika ada masukan-masukan dari anak-anak saya tampung, karena selama ada pandemi belum ada reformasi yang seharusnya itu bulan Oktober tahun kemarin, tapi karena kondisi seperti ini ya sementara pending. Terlambat ya. Tapi dalam kepengurusan OSIS kan masih berjalan seperti yang ada di grup WhatsApp itu tadi. Masih kayak kemarin pemasangan banner ya, saya membutuhkan anak-anak OSIS, khususnya anak yang putra, karena anak putri nggak mungkin, kondisinya terbatas. Lagian juga ada anak pondok putri, jadi kayaknya kurang efektif. Makanya saya mengajak anak OSIS yang putra, meskipun anak pondok, anak kampung, saya ajak suruh membantu untuk memasang atau bekerja dengan bapak ibu guru yang ditugaskan. Dan mengapa dalam setiap pemilihan calon ketua
OSIS harus diukur atau dilihat kepribadiannya terlebih dahulu? Ya, karena yang pertama itu kepribadian dalam tingkah laku. Nah, anak ini sopan santun, akhlaknya baik. Dari cara dia itu belajar, dari cara dia itu bertemu dengan guru, dari cara dia bertemu dengan teman, dari cara dia itu bergaul dengan teman, itu menunjukkan anak ini bisa dijadikan atau bisa dimasukkan ke bursa pencalonan seperti itu. Karena yang jelas kalau masa mau memilih pengurus OSIS atau ketua OSIS anaknya mesut, nakal, atau mungkin arogan, itu tidak layak. Dan di situ alhamdulillah dari mulai beberapa tahun yang lalu sampai sekarang berjalan dengan baik. Artinya anak yang saya pilih dengan Bapak Ibu guru itu harapan itu 100% untuk bisa membantu menjalankan program-program siswa. Ya, dalam apa itu tadi dilihat dari ukur atau kepribadiannya terlebih dahulu dalam pemilihan calon ketua OSIS. Iya. Kemudian dalam kegiatan LDKS OSIS itu manfaatnya apa saja? Manfaat dari kegiatan itu sebenarnya banyak. Satu, langsung mendapatkan ilmu dari narasumber. Karena narasumber yang kami datangkan itu bukan dari guru sendiri, tapi melainkan dari luar. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu semakin greget atau cara atau belajarnya itu untuk penangkapan materinya itu serius. Kadang kalau kita panggil dari guru sendiri, ya yang namanya ketemu setiap hari, kadang rasa gregetnya itu kurang. Kalau diambil dari luar, alhamdulillah responnya positif. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk masa depan. Suatu saat kalau anak-anak sudah keluar dari madrasah, sudah lulus, dia di luar itu bisa dimanfaatkan apa yang diperoleh dari keorganisasian. Saya punya murid itu tahun berapa itu, jadi ketua OSIS, anaknya juga baik, badannya juga tingginya itu, pawaannya itu memadai. Ternyata setelah lulus dari MTS, dia daftar di MAN 1 Lombang. Di situ juga jadi ketua OSIS lagi. Sampai sekarang dia sudah lulus, bekerja di Jakarta. Dia jadi, ya alhamdulillah, satpam, tapi satpam yang apa ya, yang betul-betul berkualitas. Tenaganya, tinggi badannya, wibawanya itu ada di Jakarta sampai sekarang. Ternyata yang dia terapkan memang kedisiplinan dan pengetahuan. Pengetahuan ada tapi tidak bisa disiplin, ya, tidak bisa
masuk dalam kriteria organisasian. Seperti itu. Berarti harus lengkap ya Pak. Dalam kepengurusan keorganisasian tersebut seperti OSIS tadi harus disiplin, punya kemampuan berpemimpin, bisa bergaul dengan siapapun, tidak egois lah. Semisal ada teman yang berbeda pendapat, tetapi tetap menerima dengan hati yang lapang, terus kemudian cerdas, mempunyai wawasan yang luas ya Pak. Iya. Kalau semisal sudah mencakup kriteria tersebut berarti sudah dianggap. Terus diadakan kepemilihan. Jadi dari pengurus OSIS lama membuat pemilihan dengan seperti contoh kayak pemilihan umum, layaknya seperti pemilihan umum. Jadi di situ ada calon urut nomor 1 beserta wakilnya, nomor urut 2 beserta wakilnya, nomor urut 3 beserta wakilnya, seperti itu. Kemudian dibuat kartu suara. Teknis pemilihannya juga sangat simpel. Pencoblosannya itu di luar, anak-anak tetap berada dalam kelas. Pencoblosannya tetap di luar. Setelah nyoblos anak-anak nggak boleh masuk kelas. Bisa beristirahat atau duduk-duduk di depan teras untuk menyaksikan jalannya pemilihan ketua OSIS baru. Itu kurang lebih makan waktu sekitar 1 jam. Kurang lebih Ya, karena kalau sebenarnya banyak teknis untuk pemilihan seperti itu, cuma saya pilih yang lebih praktis, tidak terlalu makan waktu banyak. Kalau teknis yang kedua itu saya belum menerapkan. Suatu misal noblosnya itu satu kelas dipanggil. Nanti kalau sudah selesai baru kelas berikutnya. Kalau sudah selesai baru kelas berikutnya. Itu makan waktu lama karena rombel di MTS itu sangat banyak, ada 13 rombel. Makanya saya pilih alternatif yang kedua biar waktunya tidak terlalu lama. Jadi langsung serentak pemilihan di kelas, tapi di situ ada pendampingan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di situ dan pendampingan dari pengurus OSIS yang lama. Saya pasang untuk pengurus OSIS yang lama itu dua anak di dalam kelas. Satu bagian mengabsen, yang kedua bagian memberikan kartu suara, Bapak Ibu guru tinggal memantau. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.